Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Udah sarapan semua? Sudah. Ini tadi jam pertama ya? Ya. Oke. Di sini kita akan melakukan kegiatan apa? Bimbingan konseling. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu mirip sama pas Bu Intan ngajar di kelas, tapi ini cuma sedikit aja. Dan ini didasarkan pada hasil AKPD kalian, di mana kalian ini pas yang pemilihan kepercayaan dirinya itu masih kurang ya, waktu ngerjain AKPD itu. Padahal kalau Bu Intan lihat di kelas, kalian ini memiliki potensi, kalau misalnya lebih pede sedikit, pasti bagus banget di kelasnya, seperti itu. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong salah satu memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa tadi? Percaya diri. Percaya diri. Jadi biar nanti kalian bisa, yang pertama itu tujuannya menelaah Pengertian percaya diri. pengertian kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, Menyatakan pendapat tentang faktor dan ciri kepercayaan diri. ya jadi nanti kalian itu bisa menyatakan pendapatnya, faktornya itu apa aja sih yang mempengaruhi kepercayaan diri. Kemudian ciri orang yang memiliki kepercayaan diri itu seperti apa. Kemudian yang terakhir apa? Merumuskan cara meningkatkan dan mengelola kepercayaan diri. Nanti kita sama-sama merumuskan bagaimana cara untuk meningkatkan dan mengelola kepercayaan diri. Oke. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan simulasi permainan. Permainannya itu nanti ada kuis. Kuisnya itu ada box-box yang harus kita buka satu persatu. Jadi nanti per anak itu mengerjakan 2 soal. Dan nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Jadi nanti Bu Intan sangat membutuhkan keaktifan kalian sehingga bisa terjadi diskusi dalam kelompok ini. Jadi jangan cuma diem-diem aja kalau temannya jawab, tapi teman-teman yang lain itu juga menanggapi seperti itu. Oke, sebelum kita memulai kita main ice breaking dulu biar nggak tegang-tegang banget ya. Agak terlihat tegang ini. Oke, di sini ada tebak warna huruf. Tak pilih random, nanti kalian ngasih tahu warnanya. Yang ini apa? Hitam, Ini? hijau, Ini? orange, Ini? hijau, Ini? kuning, Ini? merah, Terus? abu-abu, Ini? abu-abu, Ini? hijau. Oke, berarti udah fokus semua? Udah. Oke, kalau udah fokus, udah siap semua? Sudah. Kita mulai dipancing dulu ya, dipancing judulnya. Judulnya tadi apa? Percaya diri. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Dia tahu nggak apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Misalnya kayak gimana sih nek wong percaya diri itu gitu? Boleh? Pakai ini. Ayo, Rahmawati. Menurut saya, percaya diri adalah seseorang yang mampu berbicara di depan dengan Dengan tidak grogi, Dengan boleh. tidak grogi Dan tidak takut. Dan tidak takut. Kemudian yang lain ada atau enggak? Enggak ada. Kalau menurut teman-teman yang lain, Rahmawati udah bener belum jawabannya? Jadi kalau percaya diri itu kalau maju ke depan nggak takut, nggak grogi gitu ya. Kalau di sini masih takut sama grogi nggak kalau maju di depan kelas? Masih. Kadang enggaknya pas apa? Pernah enggak atau berarti nek kadang ki pernah enggak merasa takut berarti pas pelajaran opo misalnya? Bahasa Indonesia enggak takut. Kenapa? Karena pasti benar gitu ya. Oke. Jadi percaya diri itu ada yang pertama yakin dengan kemampuan sendiri. Jadi kalau kalian udah yakin dengan kemampuan sendiri pasti kan udah aduh pasti bener ki aku gitu ya. Jadi enggak perlu takut-takut lagi. Kemudian yang kedua ada bangga dengan diri sendiri. Kalau udah bangga pasti di depan maju ya udah bangga. Aku pasti bener, aku pasti bisa kayak gitu. Yang ketiga memiliki kendali atas
atas hidupnya. Jadi memiliki kendali itu nggak deg-degan lagi, nggak grogi lagi, nggak gini lagi tangannya pas maju ke depan kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke permainan ya. Permainannya tadi apa? Misteri box. Oke, boleh. Mystery box. Bisa dimulai dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Oh ya, boleh dipegang mic-nya. Pilih nomor berapa? 8. Nomor 8. Oke, dibaca bareng-bareng boleh? Apa yang membuat Rahmawati tidak percaya diri? Ketika presentasi Hah? jawabannya takut salah. Oh gitu. Jadi ketika presentasi jawabannya takut salah. Kalau di sini yang lain gimana? Pernah gitu juga? Tapi nek tiba-tiba salah langsung gimana perasaannya? Atau nggak pernah salah sebenarnya cuma takut tok? Ya, lebih sering ke takut. Boleh? Nek Sekar gimana? Boleh pakai mic? Kalau saya Dikit. lebih sering takut salahnya dulu. Tapi pernah salah nggak? Pernah. Pernah. Terus gimana pas salah itu? Dimarahin apa dibully sama teman-teman apa gimana? Lebih ke malu. Malu ya. Tapi sebenarnya juga teman-teman juga nggak ngejek ya? Iya, enggak. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Setelah Rahmawati siapa? Fahri. Fahri? Fahri pilih nomor berapa? Fahri pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Apa ini? Nomor keberuntungan? Nah, dibaca bareng-bareng. Bagaimana ciri-ciri orang Yang percaya diri. Nek, menurut Fahri, bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri? Tadi udah diceritain sama Rahmawati di awal, udah ada contoh-contohnya juga. Gimana? Menurut saya berani berbicara di depan kelas. Nek, Fahri udah belum? Sudah, insya Allah. Apa ya? Ya. Gimana teman-teman? Udah belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kemudian apa lagi? Selain di depan umum, terus apa lagi? Nek percaya diri itu apa? Niko mau membantu? Boleh. Untuk ciri-ciri yang kedua menurut saya public speakingnya bagus. Oh ya, jadi public speakingnya bagus, nggak gitu ya. Jadi langsung dus gitu. Kalau di sini teman-teman mudah, public speakingnya udah bagus belum menurutmu? Menurut saya ada yang sudah bagus, ada yang belum. Kalau Niko sendiri, menurut teman-teman udah bagus belum? Ya. Oh sudah, oke, tepuk tangan. Oke, lanjut, siapa lagi sekarang? Siapa? Sekar, oke, Sekar milih nomor berapa? nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nah, dibaca bareng-bareng. Kelihatan nggak, Niko? Apakah kamu ingin meningkatkan kepercayaan dirimu? Mengapa? Nah, Sekar ingin nggak sih meningkatkan kepercayaan dirinya? Terus Iya. kenapa? Karena biar itu bisa ngasih pendapat yang benar gitu. Oh gitu, jadi pengen meningkatkan kepercayaan dirinya supaya bisa ngasih pendapat yang benar. Ada lagi? Sudah. Sudah itu toh. Kalau menurut Rahmawati, selain bisa mengemukakan pendapat yang benar, apalagi sih alasan buat meningkatkan kepercayaan dirinya? Agar tidak grogi ketika presentasi maupun berbicara di depan banyak orang lain. Oke, kalau menurut teman-teman yang ada di sini, alasan agar tidak grogi itu penting banget nggak sih? Penting. Oke, di sini masih grogi semua ya. Deg-degan lah. Kalau nggak gini ya deg-deg gitu ya. Oke, lanjut siapa lagi setelah Sekar? Siapa? Zilma. Boleh, Zilma nomor berapa? Nomor 7. Dibaca bareng-bareng lagi. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Menurut Zilma, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dirimu lah? Dirimu aja. Kalau menurut saya latihan untuk public speaking Latihannya gimana? di rumah gitu. Terusan nanti ada bapak ibu di depan, terusan saya bicara di depannya. Udah pernah belum? Belum. Belum, tapi udah dipikirin ya. Udah. Terus kalau menurut Alin? Menurut saya cara meningkatkan kepercayaan diri itu dengan cara
berani berbicara di depan banyak orang, terus juga public speaking. Terus cara berlatihnya gimana? Cara meningkatkannya selain itu? Kalau itu kan udah terjun ke lapangan, maksudnya udah berani toh. Lah cara meningkatkan itunya tuh gimana? Untuk saya sendiri sih biasanya berbicara Di depan apa? tua, Heeh. teman, saudara gitu. Gitu. Udah pernah? Oh sudah, oke. Kalau yang lain udah pernah berlatih di rumah sendiri atau di depan keluarga atau di depan cermin boleh? Udah pernah belum? Sudah. Tapi pas maju juga masih sedikit grogi ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian lanjut siapa lagi? Niko. Oke, Niko pilih nomor berapa? 1. Nomor 1. Nomor 1 bisa dibaca bareng-bareng. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak percaya diri? Nah, udah. Berarti kebalikan nih yang ciri-ciri percaya diri tadi ya. Gimana kalau Untuk tidak percaya diri? menurut saya ciri-ciri orang yang tidak percaya diri itu biasanya bisa dilihat dari cara berbicaranya yang tidak putus-putus atau gimana? Atau tidak grogi. Ini kan yang tidak percaya diri. Oh, yang tidak percaya Kebalikannya berarti gimana? biasanya kalau disuruh maju kadang takut Bu. Kadang tidak mau Sama apa lagi? Maksudnya disuruh gurunya tidak mau, ya mau tapi paling ya mau ya. tapi kayak grogi Bu. Kurang percaya diri sama kadang drodok gitu Bu. Oh iya, didikan gini, grogi. Terus ada lagi? Sudah, coba Fahri membantu. Ada lagi enggak? Menurut saya ciri-ciri yang tidak percaya diri adalah ketika presentasi, Bu. Presentasinya gimana? Kadang berbicaranya putus-putus. Misalnya gimana misalnya? Misalnya, Gitu. gitu. Terus apa lagi? terus ketika disuruh maju tidak percaya, tidak berani maju, Bu. Ada nggak teman kalian yang kayak gitu? Ada. Kalau di sini ada nggak? Ada. Ada juga? Ada. Wah siapa nih? Oke, lanjut ya. Siapa? Saya. Alin, coba. Ini nomor berapa? 9. 9. Dibaca bareng-bareng boleh? Apakah orang tuamu mencari kepercayaan dirimu? Oke, menurut Alin, orang tua Alin itu mempengaruhi kepercayaan dirimu enggak? Coba gimana ceritakan? Agak deket mic-nya. Kadang mempengaruhi, kadang tidak. Mempengaruhinya gimana? Pengaruhnya tuh Memberi support kah atau gimana gitu? memberi support buat masuk ke dunia lapangan. Gitu. Terus kalau enggaknya gimana? Enggaknya tuh kadang dilarang gitu loh Bu. Kak, saya mau ikut ini tapi nggak boleh. Oh nggak boleh, udah di rumah aja gitu ya. Kalau di sini juga ada yang gitu nggak? Jadi orang tua itu kadang juga nyuruh kalian buat berani, tapi kadang juga, aduh nggak usah kamu di rumah aja gitu. Pernah gitu nggak? Jadi ya ada plus minusnya juga ya sebenarnya. Kalau menurut Zilma juga kayak gitu nggak? Iya pernah. Dulu kan pertamanya aku mau ikut kayak silat gitu. Tapi nggak dibolehin sama ibu. Terus kan milihnya kamu ikut taekwondo aja gitu. Padahal Terus sekarang? sama aja. Ya udah nggak ikut. Malah nggak ikut semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian lanjut siapa lagi? Siapa? Rahmawati lagi. Oke, balik lagi ya. Rahmawati pilih nomor berapa? Tinggal sedikit. 12. Nomor 12. Oke, nah mirip sama pertanyaan tadi. Dibaca bareng-bareng boleh? Apakah temanmu mempengaruhi kepercayaan dirimu? Oke, Kadang mempengaruhi, kadang tidak. mempengaruhinya gimana? Kalau mempengaruhinya mendukung untuk percaya diri. Didukungnya gimana? Ya seperti Kalau maju itu digimanain? Ayo nggak apa-apa gitu. Ya. Terus kalau enggaknya? enggaknya kadang nakut-nakutin jawabannya salah. Oh pernah. Di sini ada nggak yang pernah gituin Rahmawati? Enggak. Kalau support pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau Sekar gimana? Pernah nggak mengalami hal yang sama? Ya pernah Bu. Gimana ceritanya? Kan pas kalau pelajaran matematika itu loh Bu, kan takut lebih ke jawabannya salah. Nah Terus itu kalau kan maju? ya tanya teman, terus katanya jawabannya itu kayak gak ngerti gitu loh Bu, nggak tahu. Jadi kan bikin bingung kan Bu. Iya. Nah ya udah gitu aja.
Oke. Yang lain juga pernah pasti toh. Ada temen yang kadang itu ya udah kamu aja nggak apa-apa pasti bener. Tapi ada juga yang cucu nek salah malah kowe isen gitu ya. Kemudian lanjut siapa lagi? Siapa? Fahri? Jauh sekali. Nah, Fahri nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10. Oke, boleh dibaca bareng-bareng? Apakah kamu termasuk orang yang percaya diri? Nah, apakah Fahri ini termasuk orang yang percaya diri? Ya, Iya, ceritanya gimana coba? karena presentasi berbicara dengan lancar. Oh, apa ya teman-teman yang lain? Ya, Iya kan teman-teman. Coba kalau menurut Niko gimana? Apa benar yang diomongin Fahri? Menurut saya untuk Fahri sudah lumayan. Oh, sudah lumayan. Percaya Oke. diri. Kalau Niko sendiri gimana? Untuk saya kadang kurang bagus, kadang bagus, tergantung. Kadang juga masih belibet. Oh, kalau belibet pas pelajaran apa? Bahasa Jawa kah atau bahasa Inggris kah? Kalau belibet kebanyakan ke bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya, karena memang agak susah juga ya logatnya gimana. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Sekar. Sekar milih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Boleh dibaca bareng-bareng lagi? Mengapa kepercayaan diri itu penting? Nah, menurut Sekar, mengapa kepercayaan diri itu penting? Karena kepercayaan diri itu bisa mempengaruhi kita di masa yang akan datang. Terus, kalau misalnya nggak percaya diri di masa yang akan datangnya bakal gimana? Ya kayak bakal susah cari pekerjaan juga kan. Benar. Kan lebih caranya yang percaya Oke. diri. Terus apa lagi? Udah? Sudah. Ya, kalau menurut Rahmawati ada tambahan nggak? Nggak ada? Kalau di kelas kepercayaan diri itu penting nggak menurut kamu? Penting Karena apa? karena banyak juga mapel pelajaran yang membutuhkan presentasi di depan kelas. Oke, jadi nanti pas kalian udah SMK atau SMA terus kemudian masuk kuliah itu pasti tiap hari itu presentasi terus. Jadi kalau di kelas itu harus meningkatkan kepercayaan dirinya seperti itu. Kemudian lanjut siapa lagi? Tinggal 3. Oke, Zilma boleh diberikan. Ini nomor berapa? 4. Nomor 4. Nomor 4 boleh dibaca bareng-bareng lagi. Jika diminta maju presentasi di depan kelas, bagaimana perasaan? Nah, kalau kamu diminta presentasi di depan kelas tiba-tiba gimana perasaanmu? Pasti perasaannya deg-deg gitu kayak gimana terusan sama malu, tapi ujung-ujungnya juga harus percaya diri. Oh gitu. Terus pas udah di depan masih deg-degan, grogi gitu enggak? Atau ya udahlah, udah enggak pas di depan? Masih Gitu? Oh grogi. masih. Jadi tetap ya pas di depan gini-gini tapi ya udah maju aja gitu. Iya. Kalau menurut Alin juga kayak gitu enggak? Ya, tapi kadang pandangan mata saya tuh ke bawah, nggak ke arah teman-teman. Oh gitu. Jadi ngeliatinnya kayak gini, nggak lihat teman-teman, jadi nggak malu ya kalau kayak gitu. Oke. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2. Siapa ini? Nomor 2 dan nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 boleh dibaca bareng-bareng? Apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Nah, tadi di awal kan udah. Ini Ben kamu masih ingat apa enggak ngetes kamu? Apa sih kepercayaan diri itu? Menurut saya kepercayaan diri adalah kita harus bisa public speaking di depan umum dan percaya diri bisa. Contohnya nggak apa-apa, contohnya gimana? Contohnya kita tidak ribet ketika ngomong di depan umum, sama kita harus berani ketika presentasi atau disuruh maju untuk mengerjakan tugas di depan. Oke, jadi nek menurut Niko kayak gitu ya. Coba Fahri ditambahkan, mungkin ada yang lain lagi. Menurut saya kepercayaan diri itu adalah ketika guru bertanya, terus kita menjawab dengan lantang dan tidak berlibat ketika berbicara. Nek misalnya udah lantang ternyata salah itu gimana? Tetap harus percaya diri apa gimana? Oke, jadi walaupun salah ya udah kita coba lagi gitu ya. Boleh ditaruh ke sini. Yang terakhir siapa? Oke, Alin. Alin 3 nomor 2 ya, nggak bisa milih. Dibaca bareng-bareng. Apakah kamu berusaha dilihat banyak orang? Kenapa? Kalau Alin, kalau misalnya maju di depan atau pas upacara tiba-tiba disuruh maju ke depan itu grogi atau enggak? Mengapa? Karena kayak pandangan teman-teman ini makin
Emang iya, teman-teman kalau mandang Alin di depan gimana? Ngerasa bikin deg-degan apa biasa aja? Biasa aja, oke. Sebenarnya teman-temanmu itu juga nggak kayak gitu. Terus kalau Zilma pernah nggak grogi di depan kelas? Terus kenapa sih? Pas diliatin orang kok grogi gitu, kenapa? Takut nanti salah ngomong sama pandangannya juga. Pandangannya juga, oke. Sepertinya teman-temanmu agak menakutkan ya. Oke, jadi udah selesai ya permainannya. Kemudian kita lanjutkan materinya. Tadi kan udah banyak banget materi dari kalian. Jadi udah ada pendapatnya tentang faktornya juga. Kemudian ada pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi faktornya apa aja? Tadi yang udah disebutin apa? Jangan dilihat sini. Tadi apa? Teman sama keluarga, orang tua ya. Terus ada satu lagi apa? Jadi kalau teman tadi kadang juga mensupport, terus kadang juga tidak. Terus kalau keluarga kadang juga mensupport, kadang juga malah membatasi. Kemudian kalau lingkungan ini seperti apa misalnya? Misalnya kayak tadi temennya perasaannya tuh kok temennya tatapannya menakutkan gitu ya, padahal aslinya enggak itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ciri-ciri percaya diri dibaca bareng-bareng. Nomor 1 apa? Inisiatif, kreatif, dan optimis. Jadi kalau kalian percaya diri, pasti kalian itu inisiatif, penuh inisiatif. Oh, di depan saya itu sebenarnya juga nggak paham materinya, tapi ya udah inisiatif aja, nyari ide-ide sendiri gitu. Kemudian kreatif menciptakan ide, dan optimis kalau aku tuh pasti benar kayak gitu ya. Yang nomor 2 apa? Menyadari kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau kalian udah percaya diri pasti udah tahu kelebihan dan kelemahannya apa. Kalau udah maju di depan pasti nanti kalian udah, oh kelemahanku tak tutupin, kemudian kelebihanku tak lebih-lebihkan. Misalnya kayak, oh suaraku keras ya udah tak banterin kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 3 apa? Berpikir positif. Berpikir positif. Jadi nggak perlu takut. Apa tadi? Kalian takut apa nih maju? Takut salah, grogi, takut sama tatapan teman kayak gitu ya, itu nggak perlu. Jadi berpikirnya itu positif aja. Oke, selanjutnya dibaca bareng-bareng. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Tadi kan udah ada contohnya dari Zilma tuh tadi, berlatih di depan orang tua. Terus apa lagi? Udah itu aja. Di depan teman. Terus apa lagi? Di depan cermin, terus sendiri. Oke, jadi caranya seperti ini. Yang pertama apa? Sering berlatih bicara di depan umum. Jadi sering berlatih bicara. Jadi kalau bicara itu disering-seringin, jangan cuma sekali 2 kali tak terus udah aku nggak mau lagi kayak gitu. Terus nomor 2 apa? Berani tampil. Berani tampil. Jadi misalnya disuruh presentasi kelompok itu kalian jangan delik di tengah-tengah atau di belakang gitu ya, udah berani aja kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Bersikap optimis dan yakin. Oke, sama kayak yang tadi. Jadi harus optimis kalau aku tuh bisa, aku yakin kalau aku bisa kayak gitu. Yang selanjutnya apa? Tidak mudah putus asa jika gagal. Nah, ini yang salah tadi, takut salah toh. Jadi tidak usah putus asa, pas salah ya udah tetap aku akan berusaha lagi kayak gitu. Jadi tetap berpikirannya itu aku pasti bisa kayak gitu. Kemudian yang terakhir apa? Menerima masukan. Menerima masukan. Jadi kalau misalnya maju, terus teman atau guru kalian bilang, kamu tuh kurang gini loh, kamu tuh kurang gini, itu diterima. Jangan kok, ya udah aku nggak mau maju lagi, aku trauma, nggak usah gitu. Jadi kalau ada masukan diterima, terus kemudian diperbaiki kayak gitu. Nah, apa? Bagaimana cara mengelola kepercayaan diri? Gimana cara kalian mengelola kepercayaan diri? Kira-kira? Atau belum? Belum? Oke, jadi caranya seperti ini. Yang pertama apa? Menampilkan pribadi yang sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen percaya diri itu nggak usah berpura-pura jadi orang lain. Misalnya aslinya itu suaranya keras, terus di depan kok suaranya jadi sok diimut-imutin, sok dipelan-pelan, itu kan malah jadi aneh atau nanti malah jadi kalian malu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Bersikap wajar, tidak minder atau over. Nah, kalau di depan itu nggak perlu minder atau ya jangan terlalu pede-pede banget, nanti temannya yang lihat malah yang malu ya biasanya kayak gitu. Terus selanjutnya apa? Belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri ini kalau grogi deg-degan ya coba tarik napas atau cara yang lain gimana, atau lihat ujung rambutnya temen biar nggak usah lihat matanya, jadi lihatnya di
ujung jilbab atau ujung rambut kayak gitu. Itu pasti teman-teman ngiranya kamu liatin ke dia padahal enggak. Jadi enggak kelihatan groginya. Selanjutnya, Pandai membaca situasi. Pandai membaca situasi ini misalnya teman kelas kalian ini mendukung kalian, jadi kalian juga harus bisa buat maju, nggak usah ngerasa kalau teman kalian ini nakutin atau gimana gitu ya. Jadi situasinya pasti juga nggak seburuk itu kok. Tuh, nah sudah selesai. Di sini Bu Intan ada video, kita lihat bersama-sama. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Iya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahami duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain nggak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk nggak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan menganggap ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam. Menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, udah? Udah paham maksudnya gimana? Udah. Boleh minta tolong satu persatu dijelasin ini tadi maksud videonya gimana? Boleh, Rahmawati boleh duluan. Kadang seseorang sebelum tampil udah grogi dulu, memikirkan yang enggak akan mendapat orang lain. Iya, oke. Terus ada lagi? Sekar boleh? Kalau menurut saya dari video Dideketin, itu kayak kita lebih harus percaya diri buat cari pekerjaan nanti. Iya, benar. Jadi kalau besok itu mau kerjanya apa aja pasti disuruh untuk ngomong, nggak mungkin cuma diem-diem tok gitu ya. Harus laporan ke atasan misalnya. Terus apa lagi? Udah? Sama kalau bisa itu lebih kayak berani pendapat gitu. Oke, ada lagi
Yang cowok boleh? Niko? Fahri? Niko? Menurut saya kesimpulan dari videonya, kita percaya diri terlebih dahulu dan berpikir positif dahulu. Oke, gitu ya. Jadi kita harus percaya diri dulu, terus pikirnya itu harus positif gitu ya. Ada lagi? Silma mungkin? Tidak. Terus kalau Alin? Tidak. Fahri? Udah cukup ya. Nah, jadi sebenarnya orang lain itu kemungkinan besar nggak bakalan menghakimi kita. Tadi kan video bilang gitu toh. Orang lain itu justru mikirin dirinya sendiri. Aduh, nanti nek pas bagianku maju gimana ya? Aku udah bener apa belum ya? Tadi pas aku maju udah bener apa belum ya? Kayak gitu. Jadi kalau pas kalian maju ke depan atau pas presentasi itu tidak perlu merasa dihakimi oleh teman-teman kalian. Aduh, mungkin aku di gimana ya? Padahal mereka itu liatin kalian pasti juga gini. Aduh, kalau aku maju bisa nggak ya kayak dia kayak gitu. Jadi harus usaha, harus tetap yakin, optimis kalau kalian itu maju pasti bener gitu aja. Nggak perlu takut salah karena kalau kalian mau lari besok kalian kerjanya gimana gitu. Oke, selanjutnya Bu Intan ada sedikit tugas. Oh ya, ada yang tanya dulu enggak? Tidak. Ada tugas bisa dikerjakan di sini. Nanti kita baca satu persatu. Satu. Oh, ini. Rahmawati sudah, disimpan dulu ya. Sekar sudah, Alin sudah, Silma sudah. Lalu yang jawab-jawab. Bapak-bapak ini agak lama. Ayo nggak usah tirunan, kan kepercayaan diri. Percaya dengan jawabannya sendiri. Ayo Fahri, udah belum? Iko udah? Udah. Ntar ya.
Udah, nomor 3 juga udah. Udah belum? Sampai bawah? Udah, oke. Nanti kita jawabnya satu persatu dari Zilma dulu. Nah, yang nomor 1 dulu ya, nomor 1 dulu. Nomor 1 boleh dibaca bareng-bareng? Jika dari oke, kalau Zilma dulu 8, oke. Kalau Alin 2, wah jauh sekali ya. Kemudian Sekar 7, oke. Kemudian Rahmawati 7, oke. Fahri 7 juga. Kalau Niko 7 juga. Banyak kan 7, 8, dan 2. Oke, selanjutnya dari sini aja. Soal selanjutnya, boleh dibaca bareng-bareng lagi? Apakah seorang pelajar mampu memiliki kepercayaan diri? Nah, boleh dibaca jawabannya, Mas Niko. Lalu karena percaya diri sangat dibutuhkan untuk kedepannya nanti seperti melamar kerja dan yang lain. Oke, bener banget. Tadi kan udah dijelasin ya. Kemudian Fahri. Perlu karena percaya diri dibutuhkan ketika sedang berpresentasi dan menjawab soal. Oke, kemudian Rahmawati. Perlu karena sebagian dari mata pelajaran membutuhkan kepercayaan diri saat presentasi maupun menjawab soal. Oke, sip. Kemudian Sekar. Perlu karena setiap guru pasti ingin muridnya yang aktif. Dengan percaya diri kita bisa maju untuk pendapat kita tanpa disuruh dan bisa nambah nilai. Oke, benar, nambah nilai ya kalau percaya diri itu. Kemudian Alin. Perlu karena untuk melatih kita supaya tidak gugup saat kita mencari kerja hari ini. Oke, yang terakhir Zilma. Perlu karena di setiap mata pelajaran nanti pasti akan ada presentasi, jadi kita harus memiliki sikap percaya diri. Oke, jadi semua tadi nganggapnya apa? Perlu. Oke, benar. Jadi sangat perlu dengan alasan kalian masing-masing tadi ya. Oke, dari Zilma lagi. Coba dibaca bareng-bareng. Saya akan meningkatkan kepercayaan diri saya dengan cara Coba Zilma. Berpikir positif, berlatih di depan teman, berlatih di depan orang tua atau teman. Oke, kemudian Alin. Berpikir positif, berani tampil dan mencoba hal baru. Oke, Sekar. Lebih sering berbicara, lebih percaya pada jawaban dan tidak merasa minder dengan jawaban. Oke, selanjutnya Rahmawati. Berlatih bicara di depan umum, tidak minder, percaya dengan kemampuan diri. Oke, tidak tremor ya, tidak gini-gini. Berbicara di depan kelas secara lantang dan tidak grogi. Berlatih berbicara di depan kelas, berpikir positif. Oke, lanjut. Niko, terakhir. Berbicara di depan umum dengan suara yang lantang dan tidak berbeza. Berbicara di depan umum dan berpikir positif. Oke, jadi intinya berpikir positif, kemudian berlatih. Oke, karena kalian tadi udah jawabnya benar semua dan bagus semua. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa? Percaya diri itu penting. Kita harus percaya diri. Terus apa lagi? Ciri-cirinya tadi gimana? Tidak minder, tidak grogi. Terus kalau cara meningkatkannya? Berlatih berbicara. Oke, terus apa lagi? Berpikir positif. Oke, karena sudah paham semua, menurut kalian dibanding di kelas dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian lebih percaya diri yang mana? Bimbingan kelompok. Karena apa? Karena temannya sedikit. Oke, jadi nanti nek latihan jangan banyak-banyak dulu, temennya sedikit dulu, terus nanti tambah gitu ya. Oke, karena sudah selesai di sini Bu Intan ada lembar evaluasi hasil. Nanti kalian isinya agak nanti aja nggak apa-apa. Terus nanti dikumpulin ke Bu Intan kalau kita udah tutup kegiatan ini. Kemudian Bu Intan tutup dulu. Terima kasih atas waktunya anak-anak semua. Kemudian terima kasih keaktifannya, terus bersedia mengikuti dan acaranya lancar sampai selesai. Kemudian minggu depan akan kita adakan lagi dengan topik yang lain sesuai dengan kebutuhan di AKPD kalian ya. Oke, boleh berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini, maka sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Intan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.